Adapun sesungguhnya pertolongan kita ialah datang dari Allah Bapa pencipta kalik langit dan bumi, Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian damai sukacita di dalam Tuhan Yesus melalui persekutuan kita dengan Roh Kudus. Amin. Menciptakan langit dan bumi, Engkau berkuasa atas segala sesuatu. Kami bersyukur mempunyai Allah seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini kami bersyukur Tuhan, kami bisa beribadah kepada Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan, untuk waktu yang sungguh baik yang kami dapatkan pada hari ini. Kami mau serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Pimpin kami, arahkan kami, sehingga hati kami seluruhnya tertuju kepada-Mu saja ya Bapa. Ampuni setiap semua kesalahan-kesalahan kami Tuhan, hal-hal yang tidak berkenan kepadamu Tuhan. Biarlah ada sukacita, ada damai sejahtera yang kami dapatkan saat kami beribadah kepada Tuhan. Bahkan waktu kami pulang setelah kami beribadah kepada Tuhan, bahkan damai itu, sukacita itu terus kami rasakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pimpin setiap kami, setiap pelayan-pelayan Tuhan yang sudah siap melayani Tuhan. Biarlah sukacita dalam damai sejahtera dapat pula kami rasakan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami Tuhan yang dalam kondisi tidak sehat, dalam kondisi pemulihan kesehatan. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati mereka, menolong mereka dalam
pemulihan kesehatan mereka seperti halnya Ibu Hartia Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk saudara-saudara kami yang dari tempat yang jauh, Tuhan sudah pimpin, antarkan kami semua tiba di tempat ini dengan keadaan yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Akhirnya Bapak, kami mau serahkan ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga akhirnya boleh jadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari darah Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari hidup dan hidup yang kekal. Amin. Silakan berharap Tuhan. Sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkanku Tuhan, sanggup menyembuhkan jiwamu pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Katakan salibmu Tuhan, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku bertahan. Engkau yang berkuasa, sanggup ku melakukan mujizat-Mu. Amin. Karena salibmu Tuhan, ku hidup, karena salibmu ku menang, karena salibmu ku bertahan. Engkau yang berkuasa, sanggup ku melakukan mujizat-Mu di hidupku. Amin. Mujizat Tuhan terjadi. Satu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih pagi hari ini kami keluarga besar GKRI, baik yang dekat maupun yang jauh, berkumpul bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Karena kami tahu ya Tuhan, di luar Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar Tuhan kami tidak menghasilkan sesuatu yang baik dalam hidup ini. Oleh karenanya, ajari kami dari waktu ke waktu untuk terus mendekat kepada Tuhan, bersekutu bersama-sama, baik secara pribadi maupun keluarga. Oleh karenanya, di pagi hari ini kami mohon sekali lagi Tuhan boleh membuka hati pemikiran kami. Dari apa yang kami dengar, kami pahami dengan baik, kami lakukan dalam kehidupan ini. Urapi hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya. Amin. Salam sidang jemaat. Ya. Baik, sidang jemaat, tadi kita sudah membaca di Kejadian pasalnya yang pertama 26 ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Tapi saya mengajak kepada sidang jemaat nanti untuk melanjutkan bacanya sampai ayatnya yang ke-35. Kejadian pasalnya yang ke-26
ayat 1 sampai ayat 35. Kita akan melihat sosok yang berikutnya, sidang jemaat. Setelah minggu lalu kita membahas tentang Abraham ya. Abraham bagian yang pertama, Abraham bagian yang kedua, dan hari ini kita akan membahas tentang Ishak. Ya. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini pribadi yang melanjutkan karya Tuhan dalam hidupnya. Dalam sejarah dunia, khususnya kelangsungan bangsa Israel dan juga kelangsungan kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, karena janji Tuhan kepada Abraham itu yang berlaku juga bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Dan janji Tuhan kepada Abraham diulang lagi dalam perjalanannya kepada Ishak. Jadi ada berkesinambungan karena regenerasi di sana. Nah, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hal apa yang kita perlu dapat atau yang perlu kita gali lalu untuk kita jadikan perenungan atas hidup ini. Yang pertama, sidang jemaat, kita melihat bahwa Ishak ini diperhadapkan dengan persoalan hidup. Setiap orang yang hidup di dunia ini tanpa terkecuali, termasuk orang yang sudah beriman, percaya kepada Tuhan, selalu diperhadapkan dengan persoalan hidup. Selama seseorang itu hidup, selama itu juga ada persoalan yang harus dihadapinya. Jangan pernah berpikir bahwa orang yang di dalam Tuhan itu tidak ada persoalan hidupnya. Salah, sidang jemaah. Justru orang-orang beriman semakin banyak persoalan yang diperhadapkan dalam kehidupannya. Ya. Tetapi jangan takut. Jangan pernah mundur ikut Tuhan. Amin. Di tengah-tengah persoalan hidup, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Di tengah-tengah tantangan kehidupan, Tuhan selalu hadir. Karena janji Tuhan, kalau Bapak Ibu baca nanti secara keseluruhan dari pasal 26 ini, janji Tuhan itu tetap ya dan amin. Yaitu apa? Menyertai, memberkati. Artinya di tengah-tengah persoalan hidup pasti selalu ada jalan keluar. Minggu lalu saya katakan, cepat atau lambat, setiap orang yang beriman kepada Tuhan hidupnya akan semakin baik. Nah, sidang jemaat, persoalan apa yang diperhadapkan kepada Ishak? Yang pertama, krisis global itu. Bapak Ibu bisa baca di ayat yang pertama tadi. Terjadi kelaparan, sidang jemaat. Yang mengalami kelaparan itu tidak hanya Ishak, tapi semua mengalami krisis pangan. Sama seperti sekarang ini, Bapak Ibu. Semua kita yang percaya kepada Tuhan, yang tidak percaya kepada Tuhan, kalau bicara ideologi, yang komunis, yang percaya kepada Tuhan, kita semua diperhadapkan dengan pandemi COVID-19. Memang ada pengecualian, sidang jemaat. Oh, ini bagian orang yang percaya kepada Tuhan, ini bagian orang yang tidak percaya pada Tuhan, ini bagian ateis. Ya udah, ini dilanda pandemi, yang ini tidak. Kita semua dipukul rata, sidang jemaat. Ishak mengalami kelaparan itu. Nah, di tengah-tengah kelaparan, Pak Ceklik
Ishak pergi ke Gerar itu. Dia bisa pergi kemana saja sidang jemaat, tapi dia memilih pergi ke Gerar. Dan ini berkaitan dengan perkataan Tuhan kepada Ishak, supaya Ishak jangan pergi ke Mesir, tetap ke Gerar. Ya. Kalau Bapak Ibu baca selanjutnya lagi di ayat 12 itu, dia di Gerar ikut bercocok tanam. Di tengah-tengah kelaparan dia tetap menabur, tetap mengerjakan sesuatu yang harus dikerjakan, sidang jemaat. Dia bukan orang yang berpangku tangan, bukan orang yang diam, bukan orang yang pasrah dengan situasi, meratapi menangisi keadaan, tidak. Karena di setiap tindakan, setiap usaha, Tuhan lihat. Amin. Jadi kita belajar hari ini, semua orang mengalami keadaan-keadaan sulit. Kita pun diperhadapkan dengan hal yang sama. Apa kita menyerah sidang jemaat? Apa kita diam, tengkurap, meratapi nasib? Tidak. Kita harus bangkit. Amin. Kita harus bangkit. Apa saja yang kita punya, kita perlu coba, kita perlu usahakan. Kalau Ishak waktu itu tetap di Gerar dan dia tidak menabur sidang jemaat, tidak ada jalan baginya. Tapi Ishak, dia menabur, dia bertani, dia berusaha melakukan sesuatu. Setelahnya Tuhan yang berkati. Amin. Krisis yang ada di sekitar kita itu juga berdampak kepada kita. Yang berikut, ini Ishak diperhadapkan dengan persoalan, yaitu ketakutan sidang jemaat. Secara manusia dia juga ada memiliki rasa takut. Waktu dia di Gerar, dia berpikir, jangan-jangan nanti dia mati gara-gara istrinya yang cantik, si Ribka ya. Dia pikir, kalau orang tahu itu istrinya, dia yang pertama kali dibunuh dan untuk dapat istrinya. Makanya Ishak bilang, demi untuk menyelamatkan diri ini, mengulang kisah Abraham itu. Strategi yang sama, salah sidang jemaat. Di tengah-tengah ketakutan, dia berbohong, cari aman. Apa kebohongannya? Dia katakan bahwa istrinya itu adalah saudaranya. Akhirnya Raja Gerar itu, raja di wilayah Gerar itu melihat, nggak taunya Ishak sedang bercumbu dengan istrinya. Dan dia punya kesimpulan, wah itu bukan saudaranya, bukan adiknya, tapi itu adalah istrinya. Sehingga Ishak dipanggil itu. Dan Ishak katakan, dia takut. Bapak Ibu, dalam hidup ini kita juga sering mengalami ketakutan. Apa orang percaya nggak pernah takut? Banyak. Tetapi janganlah ketakutan kita membuat Bapak Ibu dan saya keluar dari jalurnya Tuhan. Ya. Berserah kepada Tuhan. Serahkan kepada Tuhan. Amin. Karena Tuhan berjanji, Dia akan menyertai, Dia akan memberkati sidang jemaat. Sebenarnya Ishak bisa saja tidak berbohong, lakukan yang terbaik. Tapi itulah manusia, kadang-kadang
melakukan hal yang salah, tetapi kasih karunia Tuhan tetap ada kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Asal berubah. Iya. Kalau tidak berubah, jangan sampai ada yang berpikir, wah, Ishak saja begitu, siapa saya? Jadi betul juga apa yang dilakukan Ishak. Ya udah, nggak apa-apa berbohong. Tidak apa-apa melakukan sesuatu yang salah, toh nanti Tuhan akan bela. Tidak, sidang jemaat. Catatan yang salah ini sengaja dibukakan di dalam Alkitab ini supaya kita tidak menirunya. Amin. Yang berikut, dia diminta keluar dari Gerar itu. Pasalnya yang 26 ayat 16 sampai 17. Makin hari dia itu makin diberkati. Jadi orang iri sama dia. Kok dia lebih baik dari kita? Dia lebih berkuasa dari kita. Wah, ini kalau dibiarkan bahaya. Abraham udah ada di zonanya, Ishak itu sudah ada di zona nyaman itu. Udah nyaman dia. Tidak perlu lagi pergi sana pergi sini. Tapi akhirnya dia diminta untuk pergi, tinggalkan Gerar, wilayah Gerar. Tapi Abraham lagi nih, Ishak, dia tidak pergi jauh-jauh dari Gerar. Karena apa? Karena ada perintah Tuhan, jangan pergi ke Mesir, tetaplah ke Gerar itu. Yang berikut, sidang jemaat, saya kupas dulu ini, diperhadapkan dengan persoalan hidup ini. Dihambat, dimusuhi. Coba, Ishak ini dihambat, dimusuhi. Bapak Ibu boleh lihat nanti di ayat 18 sampai 22. Dia gali sumur, air sumur itu. Karena di Timur Tengah air itu sangat diperlukan itu. Termasuk kita di Jakarta ini. Ya. Dia gali sumur. Tiap kali digali sumur itu muncul air gitu. Dulu Abraham sudah buat itu sumur, tapi ditutup sama mereka. Jadi Ishak coba lagi menggali. Tiap kali digali muncul air, berkelahi, bertengkar. Apa yang dikerjakan serba salah, sidang jemaat. Kita belajar di sini, tidak semua orang mendukung kita. Tidak semua orang memberikan dukungan terhadap Bapak Ibu. Yang baik saja bisa salah paham orang, apalagi kalau tidak baik. Teruslah ada di dalam hal-hal yang baik, maksud saya. Gak apa-apa. Orang tidak suka, orang iri, orang benci, orang memusuhi kita, gak apa-apa, sidang jemaat. Yang penting kita jangan memusuhi orang. Yang penting kita jangan iri sama orang. Yang penting kita jangan dengki sama orang. Orang mau berbuat jahat karena kelebihan-kelebihan kita, karena berkat-berkat Tuhan dalam hidup kita, biarin. Tuhan selalu buka jalan. Perhatikan Ishak itu, dia buat satu sumur, selesai, didatangin, dikomplain, akhirnya dia pergi lagi, buat lagi, digitukan lagi, sidang jemaat. Yang ketiga, akhirnya dia buat, gak ada yang ganggu. Jadi kadang-kadang dalam hidup ini tidak selalu berjalan mulus. Udah capek-capek dari nol, dari sejak awal ngerintis, terus aja dihambat, terus aja nggak disukai. Percayalah Bapak Ibu, ada waktunya. Semua itu berproses. Tuhan izinkan untuk kita menjadi kuat. Amin. Lihat itu Ishak, ya, dihambat, dimusuhi. Yang berikut,
menantunya juga jahat, sidang jemaat. Bapak Ibu bisa lihat di ayat 34, 35. Itulah persoalan hidup Bapak Ibu. Ternyata anaknya Esau cari menantu berdasarkan pilihannya sendiri tanpa kompromi dengan orang tua, sehingga membuat orang tuanya Ishak ini terluka. Beberapa waktu yang lalu saya juga sudah bahas di sini tentang menantu. Tidak selamanya menantu itu mendukung, tidak selamanya menantu itu baik, tidak selamanya menantu itu akan menjadi partner yang baik, sayang sama kita. Sekalipun kita berharap menantu baik-baik, amin. Tapi ada saatnya di luar dugaan menantu bisa menyakiti. Ini khusus orang tua yang sudah punya menantu. Kita yang masih muda-muda ini berproses ke depan, tapi saya berdoa berharap kita mendapatkan menantu yang baik. Tapi akhirnya kalaupun diperhadapkan dengan menantu yang tidak baik, ya kita serahkan sama Tuhan, amin. Biar Tuhan yang selalu buka jalan. Nah, Ishak diperhadapkan dengan persoalan hidup. Bapak Ibu juga pasti diperhadapkan dengan persoalan hidup. Orang mati saja masih punya persoalan, apalagi yang masih hidup. Nah, orang mati kok ada persoalan ya? Udah dikubur, harus bayar itu. Kalau nggak dibayar, diangkat atau ditimpa sama orang lain. Jadi kalau Bapak Ibu hari ini diperhadapkan dengan persoalan hidup, ingat, Ishak juga mengalami hal yang sama. Jadi jangan pernah berpikir kalau ikut Tuhan semuanya mulus, semuanya baik, semuanya seperti di jalan tol. Ya, kalau ada yang berpikiran begitu, ikut Tuhan akhirnya kecewa, ikut Tuhan akhirnya mundur. Ada istilah orang Kalimantan itu, ya, pergi semangkok, pulang semangkok. Semangkok itu kayak mangkok Indomie gitu ya. Percaya Tuhan begitu juga, nggak percaya Tuhan begitu juga, sama saja. Nggak, sidang jemaat. Makin Bapak Ibu diperhadapkan dengan persoalan karena takut akan Tuhan, makin kuat, amin. Coba lihat emas, kalau tidak ditempa itu emas ya, nggak dibakar, nggak jadi emas yang murni. Kalau dibakar terus, dibentuk sedemikian rupa, mantap sidang jemaat. Makin lama makin dewasa di dalam Tuhan, dewasa dalam menyikapi kehidupan. Ishak adalah pribadi yang taat kepada Tuhan. Ini bagian yang kedua. Tinggallah di Gerar itu. Ayat 2, Bapak Ibu, perhatikan dibandingkan dengan ayat yang ke-6. Kalau kita ada masalah, ada persoalan dalam hidup, jangan pakai akal pemikiran kita menyelesaikan masalah kita. Akal kita harus jalan, betul. Pemikiran kita harus terbuka, amin. Tetapi yang saya maksudkan adalah tetaplah ikut Tuhan. Kalau Tuhan minta kita jujur, tetap jujur. Kalau Tuhan minta kita tetap jaga kekudusan, jaga kekudusan. Apa saja yang Tuhan minta, coba kita ikuti. Sekalipun itu berat, sidang jemaat. Apa perintah Tuhan itu mudah, Bapak Ibu? Mudah atau berat, Bapak Ibu?
Berat. Contoh misalnya, Tuhan katakan ampunilah. Bapak Ibu, ngampuni itu gampang nggak? Apalagi orang yang ada di depan kita, ada bersama dengan kita, di sekitar kita, sehari-harinya bersama dengan kita, tidak jauh-jauh dari kita. Tapi Tuhan katakan ampuni. Kalau orang yang tidak taat, apa yang dilakukan? Bodoh amat. Iya kan? Dia udah melukai hati saya, dia udah menyakiti saya. Biar dia tahu rasa, saya juga bisa menyakiti. Udah, balas dendam. Nah, tapi kalau kita taat sama firman Tuhan, Bapak Ibu, kita ikuti apa yang Tuhan mau, Tuhan selalu buka jalan. Amin. Ya. Jadi sama seperti Ishak, marilah Bapak Ibu dan saya tetap taat. Taat kepada Tuhan. Kemudian Ishak melakukan apa yang seharusnya ia lakukan di ayat 12. Tadi saya katakan menabur, Bapak Ibu. Apa yang Bapak Ibu punya? Di tengah-tengah kita tariklah keadaan kita sekarang ini. Kita tarik keadaan kita sekarang ini. Sekarang musim apa? Pandemi kan? Semua serba sulit, Bapak Ibu. Apa yang ada di tangan kita? Apa yang ada di pikiran kita? Apa yang ada di hati kita? Itu Tuhan bisa ubah menjadi jalan untuk Bapak Ibu dan saya. Amin. Benar. Itu bisa Tuhan ubah. Lakukan saja, jangan diam, jangan pasif. Bapak Ibu, saya kepingin buat coipan itu, makanan ciri khas Kalimantan. Udah 2 kali saya perhatikan. Sabtu depan mungkin buat lagi itu. Saya harus datang ke sana. Paling tidak untuk diri sendiri gitu. Tapi nanti seandainya Bapak Ibu, saya pensiun dari sekolah, dari mengajar, saya bisa buat coipan. Saya buat coipan. Nanti saya tawarin ke jemaat. Iya. Jadi jangan malu belajar sidang jemaat. Jangan malu mencoba sesuatu yang baru untuk kita. Saya memang udah biasa menulis Bapak Ibu di warta jemaat. Tetapi rupanya itu tidak cukup. Belajar menulis dengan Pak Masri Sarep Putra itu bersama dengan Pak Matius ya. Saya ikut juga pelatihan kepenulisan di Kompas. Dapat sertifikat. Nanti saya coba lagi ini, cari sertifikat kepenulisan. Siapa tahu itu jadi jembatan saya juga untuk mendapatkan berkat-berkat Tuhan. Amin. Lakukan, jangan menyerah. Kalau hanya di rumah, kalau hanya berpangku tangan, nggak ada jalan untuk kita. Tapi kalau kita berusaha, Tuhan buka jalan. Ini sampai 100 kali lipat itu. Tuhan hanya akan memberkati orang-orang yang aktif, orang-orang yang kreatif. Tidak usah menyerah. Amin. Saya tetap berdoa sidang jemaat ke depan
anak-anak kita, cucu-cucu jemaat yang tetap di dalam Tuhan, Tuhan akan berkati. Amin. Asal kita mau taat, asal kita mau melakukan apa yang seharusnya kita lakukan, kerjakan. Di sana Tuhan buka jalan untuk kita. Yang berikut, terakhir, ayat 3, ayat 4, ayat 24, ayat 25 dari pasal 26. Ishak percaya kepada janji Tuhan. Apa janji Tuhan Bapak Ibu? Sidang jemaat, Tuhan akan menyertai dan Tuhan akan memberkati. Coba perhatikan Ishak. Dia tadi diperhadapkan dengan persoalan hidup. Ya. Dia diperhadapkan dengan persoalan hidup. Dia pribadi yang taat. Dia juga melakukan apa yang seharusnya ia lakukan di tengah-tengah situasi yang sulit. Tapi yang paling penting, dia ingat janji itu Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu diperhadapkan dengan keadaan-keadaan sulit, ingat janji Tuhan. Bapak Ibu udah melakukan apapun, taat kepada Tuhan. Ingat janji Tuhan. Bapak Ibu dan saya melakukan apa saja yang harus kita lakukan, ingat janji Tuhan. Pak Tony ngerintis usaha, tiap bulan sebelumnya jadi karyawan. Betul ya Pak Tony ya? Jadi karyawan, tiba-tiba harus berhenti dari pekerjaan, membuat sesuatu yang baru, usaha sendiri Bapak Ibu, jadi bos sendiri, jadi karyawan sendiri. Awal-awalnya mudah nggak? Pak Tony, mudah nggak awalnya? Babak belur. Pak Indra juga tiap bulan terima gaji, tiba-tiba harus berhenti mencoba sesuatu yang baru. Awal-awalnya babak belur. Saya pakai beberapa jemaat ya, Bu Deborah jualan keliling. Betul ya Bu Deborah ya, keliling jualannya Bapak Ibu, nenteng gorengan dengan kopi ya. Gampang nggak? Enggak. Perjalanan waktu, percaya kepada janji Tuhan. Dari tidak ada tempat keliling, sekarang udah ada tempat. Nggak ada tempat, nggak perlu capek-capek lagi ke sana kemari. Betul ya Bu Deborah ya? Udah bisa bersama-sama dengan anak. Jadi Bapak Ibu diperhadapkan dengan situasi sulit, apapun jangan mudah menyerah. Ingat janji Tuhan. Tuhan akan menyertai. Tuhan benar-benar sertai. Tuhan memberkati. Tuhan akan berkati. Saya sudah memperhatikan banyak Bapak Ibu, orang-orang yang sungguh-sungguh taat kepada Tuhan, orang-orang yang percaya kepada janji Tuhan. Tuhan buat akhirnya indah pada waktunya. Jadilah sidang jemaat yang tetap mempercayai Tuhan. Sekalipun hari ini Bapak Ibu belum melihat titik terangnya, sekalipun hari ini sampai hari ini Bapak Ibu tidak merasakan, tidak mengalami
seperti apa yang Tuhan janjikan. Siapa tahu hari ini, tahun ini, Bapak Ibu dan saya sedang dalam hidup yang diperhadapkan dengan proses. Tapi nanti kalau janji Tuhan itu sudah menjadi kenyataan, Bapak Ibu diberkati Tuhan, tetaplah setia kepada Tuhan. Amin. Jangan nanti perpuluhannya sampai ke gereja, jangan sampai nanti persembahannya ada ke gereja, orangnya nggak pernah ke gereja. Ditanya kenapa nggak ke gereja? Sibuk, ya. Sibuk karena pekerjaan, tapi juga sibuk menikmati berkat-berkat Tuhan. Hari Minggu harusnya ke gereja, tapi hari Minggu digunakan untuk jalan-jalan, ya, jalan-jalan ke mall, jalan-jalan ke daerah lain, duit gak ada. Jangan, amin. Tetap utamakan Tuhan. Lihat Ishak itu. Jadi Ishak diperhadapkan dengan persoalan hidup. Jadi Bapak Ibu juga akan diperhadapkan dengan persoalan hidup. Ishak adalah pribadi yang taat pada Tuhan. Sekalipun ada persoalan, tetap belajar taat. Lakukan, kerjakan apa yang Bapak Ibu bisa lakukan, kerjakan. Siapa tahu di situ jalan yang Tuhan buat untuk kita. Amin. Sambil kita diperhadapkan dengan keadaan-keadaan sulit, mengerjakan apa yang harus kita kerjakan, tetap taat kepada Tuhan, pegang janji Tuhan bahwa Tuhan akan menyertai, Tuhan akan memberkati kita. Amin. Tidak zaman kita, Bapak Ibu. Saya yakin dan percaya janji Tuhan itu berlaku untuk anak-anak kita juga. Amin. Untuk cucu-cucu kita juga. Jadi jangan pernah tinggalkan Tuhan. Jangan pernah kecewa kepada Tuhan. Kalau sampai hari ini Bapak Ibu belum melihat apa yang Tuhan janjikan. Tuhan selalu berjanji, dan janji Tuhan selalu ditepati. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita tundukkan kepala kita satu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih kami sudah mendengar firman-Mu. Kami belajar hari ini tentang pribadi Ishak. Biarlah Roh Kudus menolong kami untuk kami mengerti firman Tuhan dan kami boleh lakukan dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa, berkati kami semua dan sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Tolonglah kami semua untuk mengingat, untuk menghargai, menghormati karya Tuhan atas kehidupan kami. Inilah doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita mengangkat roti di sebelah tangan kanan kita. Kita mengingat peristiwa lebih dari 2000 tahun yang lalu. Tuhan Yesus yang tidak bersalah harus menanggung kesalahan kita. Ia disesah, ia dicaci maki, ia dimakotai duri, ia diol-ol, ia direndahkan sedemikian rupa. Dipaksa memikul salib menuju Golgota, dan setibanya di Golgota, ia dipakukan di atas kayu salib, hingga akhirnya mati di atas kayu salib. Demi untuk Bapak Ibu dan saya, untuk mengingat apa yang Tuhan Yesus sudah kerjakan dalam karya penyelamatan. Marilah Bapak Ibu sidang jemaat, kita mau makan roti yang merupakan lambang tubuhnya ini dengan penuh ucapan syukur kepadanya, dan sekaligus kita menyiapkan diri untuk kedatangannya yang kedua kali. Karenanya makanlah. Kita angkat air anggur di sebelah tangan kanan kita. Dari kepalanya yang dimakotai duri, tubuhnya yang disesah.
kaki dan tangannya yang dipaku di atas kayu salib, mengalir darah yang menyucikan segala kesalahan kita, darah yang menjadikan Bapak Ibu dan saya adalah anak-anak Allah, pewaris daripada janji-janji Allah. Itu mengingat apa yang Tuhan Yesus kerjakan dalam karya penyelamatan, dan sekaligus menyiapkan diri kita untuk kedatangannya yang kedua kali. Marilah sidang jemaat, kita mau minum air anggur yang merupakan lambang darahnya ini dengan penuh ucapan syukur kepadanya. Karenanya minumlah. Hati setiap sidang jemaatmu dari anak-anak hingga kami orang dewasa. Kau mengetahui keberadaan kami, pergumulan, tantangan yang diperhadapkan kepada setiap kami. Jangan ada satupun yang gugur imannya. Jangan ada satupun yang kecewa, tawar hati dan tinggalkan Tuhan. Tapi tetap semangat, karena kami percaya janji Tuhan itu berlaku atas kami. Cepat atau lambat, itu akan menjadi kenyataan dalam kehidupan kami. Karenanya hiburkan setiap jemaatmu, kuatkan setiap jemaatmu. Mereka suami istri saling menopang satu terhadap yang lain, saling mendoakan satu terhadap yang lain, mendorong anak-anak di dalam takut akan Tuhan. Dan biarlah anak-anak menjadi anak-anak yang hormat sama orang tua, anak-anak yang mencari apa yang berkenan kepada Tuhan, mendoakan orang tua mereka juga ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Apa yang diusahakan dikerjakan oleh sidang jemaatmu dibuat Tuhan berhasil. Dan apabila diperhadapkan tantangan kesulitan, mereka percayakan hidup mereka sepenuhnya ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Tuhan yang bela, Tuhan yang beracara atas hidup mereka. Dan biarlah mereka ada dalam sukacita, mereka menikmati hidup, mereka terus memandang kepada Tuhan, karena Tuhan tidak pernah mengecewakan kami. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini untuk kembali ke rumah masing-masing, yang dekat yang jauh, semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sidang jemaat milik Tuhan, kekasih-kekasih dari Tuhan Yesus, arahkanlah hati dan pikiran dan terimalah berkat yang daripada Allah. Adapun kasih karunia dari Bapa kita di sorga, damai sukacita di dalam Tuhan Yesus, pimpinan penghiburan pengajaran dari Roh Kudus, menyertai setiap kita hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.